Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Kang Maman semua yang ada di rumah. Perkenalkan saya Nizar dari admin Kembangun Rumah dan juga talent dari kembangunrumah.com. Oke sobat Kang Bangun semua, gue Nizar Putra Pratama. Nah kali ini gue bakal berbincang-bincang dengan founder kami yaitu Pak Sony. Halo, Halo Mas Bang. Nizar. Bang atau Pak nih saya panggilnya? Bang aja. Bang aja ya. Ya. Nah yaitu founder dari kembangunrumah.com dan kami akan berbincang-bincang soal progres salah satu proyek kami yang sudah selesai 100% ya Bang ya. Betul, Nah ini dia ada di daerah Jakarta Barat. betul, Nah, Bintaro. Jalan Haji Toran. Ya, betul. Nah Bang, ini tuh proyeknya Ibu siapa Bang? Ini Ibu Esther. Ibu Esther ya Bang? Nah Betul. kalau boleh tahu nih, jauh sebelum kita kenal sama Bu Esther, pasti kan ada perjalanannya dulu ya Bang ya? Ya. Gimana sih ceritanya bisa ketemu sama Bu Esther? Jadi pemilik rumah ini namanya itu Bu Esther. Sama ada nama suaminya juga, ya kan? iya, iya. Nah, Bu Esther ini kalau sobat Kang Bangun semua perlu tahu, beliau ini adalah referensi dari klien kami juga. Oh. Gitu, Ibu Seniorita namanya yang waktu itu kita. Iya. Deket juga dari sini ya Bang? Nggak jauh, Nggak jauh, iya di benar. Ciputat. Jadi Bu Seniorita sama Pak Herwin ini mereferensikan ke Bu Esther gitu. Jadi ya bukan melalui langsung Bu Esther ini nyari di website ataupun iklan lain ya, Betul. langsung kontak ke admin. Jadi melalui referensi Bu Seniorita. Betul, iya. Antara Bu Esther dan Bu Seniorita ini masih temenan. Informasi dari Bu Esther, adanya Bu Seniorita itu teman dekatnya Bu Esther. Oh, Gitu. Jadi rekomendasi ya? Betul. Seperti itu. Jadi rekomendasi dari Bu Seniorita, terus Bu Esther itu mengkontak admin ngebangunrumah.com, terus tanya-tanya. Ya biasa tahapannya ya, survei, dilakukan proses perencanaan gambar. Setelah gambar revisi beberapa kali dengan Bu Esther dari suaminya, lalu lanjut ke tahap RAB. Itu Membicarakan soal angka ya Bang ya? betul. Dan Bu Esther ini termasuk klien yang enak sih. Enak ya? Ya, jadi beliau itu mempercayakan ke ngebangunrumah.com di awal, sedangkan sebenarnya suaminya sendiri itu ngerti terhadap keilmuan teknik sipil karena kebetulan suaminya itu kerja di PUPR gitu, PU gitu. Tapi walaupun beliau ngerti, suaminya tidak mengintervensi tim kita bahwa harus gini harus gitu, tidak. Jadi apa yang disepakati di awal, apa yang setelah ditandatangani bareng, hasil diskusi bareng, itu yang dijalankan antara tim ngebangunrumah.com dan Bu Esther sendiri. Oh gitu, jadi emang kerasnya ya teman-teman ya. Karena kan tadi yang saya sampaikan bahwa sudah ada referensi dari Bu Seniorita yang bangunannya sudah jadi. Betul. Jadi makin tumbuh lagi tuh trustnya, makin Iya. besar lagi gitu. Nah ini tuh proyeknya Bu Esther nih selesai dalam berapa bulan sih? Jadi proyek Bu Esther ini mulai di tahun 2023 akhir. 2023 akhir. Saya masih ingat itu kita SPK tuh beberapa hari sebelum Natal. Oh. Karena saat itu Bu Esther sama keluarganya mudik. Mudik. Iya, ke Sumatera gitu kan. Beliau kebetulan sebelum berangkat kita SPK dulu. Jadi saya ingat persis ya. Tuh. Itu di bulan Desember. Iya. Jadi kalau kita hitung Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, kurang lebih 7 sampai 8 bulan karena di awal setelah SPK kita ada masa persiapan dulu kan. Tuh. 1 bulan. Gitu. Jadi kurang lebih 7 bulan. 7 bulan ya. Nah itu tuh dalam kurun waktu 7 bulan membangun rumah seperti ini tuh termasuk lama atau cepat atau bagaimana Bang? Termasuk cepat sih. Termasuk cepat karena ini bangunan Bu Esther itu 3 lantai. Wah 3 lantai.
Di lantai 3-nya itu ada rooftop yang digunakan ruangan juga, ada gudang, ada ruang cuci. Oh, laundry room ya Bang ya? Iya, laundry room. Jadi dengan waktu 7 bulan selesai itu lumayan cepat. Lumayan cepat ya. Sedangkan di perjanjian SPK-nya dengan Bu Esther itu 9 bulan kita. Oh. 9 bulan. Kita ngebangun rumah selalu menyampaikan ke klien itu bahwa kita akan memasukkan waktu terlama di SPK karena di kita itu ada namanya proses tes fungsi ya. Tes fungsional. Iya, setelah jadi bangunan kita biasanya tes fungsi dulu tuh sebulan terakhir supaya memastikan bangunan itu nggak ada kendala sama sekali. Nah, kayak gitu. Iya. Nah, berbicara soal kendala nih Bang. Dalam kurun waktu 7 bulan itu ada gak sih hambatan-hambatan yang mungkin menimpa proyek ini dan bagaimana sih kita tuh menangani hambatan-hambatan itu? Ada, pasti ada ya. Betul, di setiap proyek itu mengalami proses masalah yang berbeda-beda. Ya. Setiap lokasi itu punya cerita yang berbeda-beda. Cuman tinggal bagaimana tim ngebangunrumah.com itu memecahkan permasalahan dan solusinya. Ya. Nah, untuk yang di bangunan Bu Esther ini selama perjalanan proyek, yang pertama itu masalahnya biasanya ya yang terjadi di Bu Esther itu miskomunikasi. Contoh ada satu kejadian kemarin terkait dengan fasa depan. Tim pelaksanaan sudah berkoordinasi dengan tim perencanaan, sudah membuat WPC ini blockboard depan, tapi menggunakan blockboard dan HPL. Nah, ternyata kan setelah dibuat gitu kan, di RAB-nya ternyata WPC yang jadi. Oh, WPC jadi ya, berarti bukan dari blockboard. Betul, WPC jadi dan Bu Esther pun konfirmasi ke kami. Kita nggak mau kalau blockboard karena takutnya gini gitu. Nah, akhirnya kita ketika kejadian seperti itu kita berusaha mengedepankan solusi. Betul. Gitu. Akhirnya kita berdiskusi dengan tim pelaksanaan, dengan tim perencanaan. Nah, ini udah dikerjakan. Ya udah, akhirnya kita coba untuk memecahkan masalah dengan mengganti blockboard HPL yang sudah mau dipasang dengan WPC yang jadinya ya. Jadi yang sesuai dengan spek di RAB-nya sendiri dan keinginan Bu Esther. Serta kami menginformasikan ke Bu Esther bahwa tolong dipilih modelnya kayak gimana. Jadi ya itu hal-hal yang kayak gitu yang terjadi di Bu Esther. Ya, secara tidak langsung ya blockboard yang lama itu kami gunakan lagi juga di tempat yang lain supaya ya tidak buang biaya gitu aja gitu kan, sia-sia. Nah, itu yang kejadian terdekat lah. Nah, yang sebelum-sebelumnya ya biasa permasalahannya itu dari komunikasi. Kadang kan ketika memang tukang fokus di lapangan, ada hal-hal kecil yang memang tiba-tiba miss. Bukan, sebenarnya kalau di proyek itu bukan permasalahan besar yang kita hadapi, tapi permasalahan-permasalahan kecil yang terkadang tukang atau tukang juga tidak detail buka gambar kerja, tapi ketika ada pengawas atau pelaksana yang ke lapangan, nah baru dikomunikasikan, Mang, posisi pipa harusnya seperti ini, digambar seperti ini. Nah, itu perlunya komunikasi. Nah, itulah yang terjadi selama perjalanan di proyek Bu Esther. Jadi hambatan-hambatan dan kendalanya bukan hambatan besar atau kendala yang signifikan, tapi hal-hal yang terkait dengan komunikasi. Maka itu biasanya tim kita ya, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, mereka akan turun ke lapangan memastikan ketika tukang nih berdiskusi ya kan panjang. Nah, ketika memang si pelaksana tidak bisa memutuskan, mereka akan follow up ke leader mereka. Bagaimana memecahkan masalahnya. Dan kita juga biasanya mengedepankan komunikasi dengan si pihak klien juga. Betul. Supaya tahu. Itu jadi biasanya permasalahan di setiap proyek itu memang berbeda-beda, tapi dasarnya itu komunikasi dan hal-hal kecil yang memang dijalani di lapangan gitu. Jadi
bisa kita atasi ketika memang kita sama-sama komunikasi dan memecahkan masalah dengan solusi. Itu dia. Gitu. Nah dari pengawas nih, tadi kan membicarakan soal pengawas dan pelaksanaan nih Bang. Ini kan masuknya di Jakarta Barat. Ini Iya. maksudnya tuh pengawasnya pelaksana dari kita tuh cabang keberapa Bang? Nah ini tuh jadi jatuhnya cabang 2 ya. Oh cabang 2. Cabang 2. Di mana cabang 2 itu memiliki koordinator cabang, pelaksana, koordinator logistik sama logistik. Nah, ini di bawah kepemimpinannya Bang Arga. Bang Arga. Iya, selaku koordinator pusat. Betul. Nah, di bawahnya Bang Arga itu ada rival. Oh Arifal. Iya, terus untuk logistiknya ada Toga dan Basar. Oh itu. Jadi ini salah satu penanganannya di bawah manajerial mereka. Nah Gitu. itu dia. Dari mulai persiapan, pengadaan barang, kontrol, manajemen mutu, manajemen fungsi, serta manajemen logistik ya. Itu di ini mereka, di andil mereka semua. Betul, dihandle oleh mereka lah ya gitu. Nah dari ngelihat dari soal desainnya nih Bang, dari luar itu udah kelihatan kayak luas banget nih rumahnya, Iya. open space banget. Itu apa sih, ada alasan nggak sih dari konsumennya atau bagaimana sih Bang? Jadi memang ini sama ya, Bu Esther ini kan orang Sumatera ya. Betul. Sama kayak Bu Seniorita. Iya. Jadi biasanya kalau orang Sumatera yang pernah saya sampaikan ya, waktu testimoninya Bu Seniorita ya. Jadi mereka tuh mengutamakan area open space di lantai bawah, tidak ada ruangan, supaya di saat kumpul-kumpul, arisan segala macam itu keluarga besar mereka tuh dapat duduk semua. Iya. Karena kalau orang Sumatera tuh kan kuat ya, Betul. Selalu ada kegiatan Itu dia. terkait dengan arisan, acara-acara tertentu, sekali datang kan berapa puluh orang. Nah, Betul. itu salah satu alasan Bu Esther kenapa lantai 1 itu dibuat open space. Space banget, bener. Ya, hanya ada meja dapur sama meja bar. Jabar, betul. Gitu. Jadi garasinya juga udah luas banget, pas masuk juga langsung terbentang luas gini kan. Iya. Gitu. Bener-bener open space. Jadi emang diperuntukkan untuk kumpul-kumpul keluarga, kayak arisan, mungkin makan-makan dan lain sebagainya. Karena emang dasarnya dari orang Sumatera ya Bang ya. Betul. Itu dia sobat. Nah, dari selama pengerjaan ini itu pernah nggak sih ada Bu Esther datang gitu cross check, ngeliat-liat kayak gitu. Itu ada komplainan dari Bu Esther atau bagaimana Bang? Nah, biasanya di kita itu klien atau pemilik rumah datang di weekend ya. Oh, di weekend. Iya, di hari Sabtu. Nah, sebelum klien datang, pemilik rumah datang, biasanya mereka berkomunikasi di grup ya, bahwa besok kita akan datang. Nah, PIC kita, pelaksananya itu secara tidak langsung didelegasikan untuk menemani. Gitu. Ketika pemilik rumah datang, direview bareng segala macam, ketika ada kendala, terus ada hal-hal yang sifatnya mereka tanyakan, si PIC ngebangunrumah.com itu akan langsung berdiskusi, gitu kan, mencatat, dan ketika mereka tidak bisa memutuskan, itu diinformasikan langsung ke leadernya. Nah, leadernya langsung follow up juga ke pihak manajemen bagaimana solusinya. Nah, didiskusikan, ya langsung kita pecahkan, kita komunikasikan lagi dengan Bu Esther. Jadi si pihak klien itu pasti per 1 minggu atau 2 minggu pasti ngecek bareng bangunan. Cross check ya. Iya, cross check. Selain mereka dapat update dari kita, laporan setiap hari ya. Selain itu juga mereka visit. Betul. Nah, Untuk melihat langsung ya. betul. Nah, dan kami kirimkan juga delegasi tim pelaksana yang memang memegang proyek ini sendiri, yaitu cabang 2 gitu. Ya, hal-hal kayak gitu yang kadang selalu kami prioritaskan. Kenapa? Kalau seandainya tiba-tiba pemilik rumah ke lapangan nggak ada orang segala macam, pasti dia bertanya-tanya. Betul. Dia ingin berdiskusi sejauh apa pekerjaannya, berapa lama proses pelaksanaannya lagi, terus ada kendala apa, timnya ada berapa orang, segala macam lah. Nah, itu untuk bisa
menjaga trust yang sudah dibangun dari awal. Ya itu. Gitu. Betul. Nah mungkin terakhir nih Bang, soal tes fungsional kali ya yang saya penasaran. Ini kan kenapa kita tuh memberikan waktu pengerjaan terlama karena ada sistem kita tuh di akhir-akhir bulannya itu dikosongkan 3 bulan untuk 1 bulan. 1 bulan ya. Iya. 1 bulan itu difokuskan untuk tes fungsional ya Bang. Iya. Nah itu tes fungsionalnya tuh apa saja dan fungsinya tuh buat apa aja sih Bang? Nah, jadi kita ngebangunrumah.com itu sudah memiliki standar mutu sendiri. Itu dia. Itu hasil dari evaluasi dan perjalanan dari keilmuan teknik ya. Iya. Ya, dari perjalanan ngebangunrumah.com dulu sering ada bocor, kena komplain segala macam. Nah, akhirnya kita evaluasi. Kita membuat standar mutu sendiri berdasarkan dari keilmuan keteknikan bangunan rumah. Mechanical, electrical, plumbing, ya kan, fungsi bangunan, struktur dan lain-lain. Nah, jadilah standar mutu yang dimana kami standarkan bahwa setiap bangunan yang kami bangun itu harus melalui proses itu, harus melalui proses tes fungsi. Yang pertama itu kita ada beberapa tes fungsi yang dibagi, ya kan, dari mulai yang pertama ya. Itu namanya tes fungsi sikuan. Jadi tes fungsi sikuan itu untuk memastikan di saat kita persiapan ngeboplang bangunan itu benar-benar presisi atau tidak. Ada alatnya, kita menggunakan laser sikuan. Nanti bisa ditampilin oleh admin ya di video ini gitu. Oleh konten kreatornya. Yang ada tripodnya itu ya Bang? Iya, dia menggunakan tripod. Nanti tolong ditampilkan. Nah, tes sikuan itu sendiri tidak kami lakukan 1 kali. Jadi ada periodenya. Betul. Dalam tes sikuan ini dari awal sampai akhir kurang lebih ada sampai 8 kali. Continue berarti ya? Continue. Karena selesai diboplang, pondasi, tes siku lagi. Naik dinding, tes siku lagi. Setelah ketutup atap, plester aci, tes siku lagi. Proses finishing, tes siku lagi. Jadi benar-benar antara boplang, pondasi, plester, aci, sampai dengan keramik, pas finishing, bener nggak sih presisi? Betul, presisi lah berarti ya. Dari boplang sampai ke pemasangan keramik itu udah dihitungkan. Betul. Karena di bangunan itu, sebagus apapun spesifikasi yang digunakan, kalau bangunannya nggak siku, ya berarti pengerjaannya nggak tepat, kurang tepat gitu. Berarti ada yang salah, karena bangunan itu dilihat dari sikuan. Nggak enak dilihat kalau seandainya dinding itu agak sedikit miring. Nanti pas masang keramiknya tiba-tiba kelihatan ada potongan segala macam, kayak gitu. Itu yang pertama namanya tes sikuan. Yang kedua, di saat setelah proses boplang dan pondasi selesai, kita langsung melakukan pemasangan pekerjaan pempipaan. Masuknya plumbing ya. Di situ ada beberapa komposisi, yaitu pipa air bekas, pipa air kotor. Nah, itu dipasangkan semua. Nah, untuk memastikan bahwa pipa air bekas dan air kotor itu pemasangan sambungan dan keningnya itu sesuai, dilakukanlah namanya tes glontor. Glontor itu yang dipompa pakai air itu. Betul, yang dimasukkan ke pipanya. Nah, ketika kan kalau seandainya sambungannya itu belum dilem segala macam bocor, nggak akan keluar ke depan. Nah, sama tes glontor juga dilakukan tidak 1 kali. Itu sebanyak kurang lebih bisa sampai 10 kali. 10 tahapan gitu. Continue juga berarti ya. Continue juga. Setelah dipasang pipa bekas, air kotor, naik dinding kan. Nah, itu akan ada sambungan lagi pipa ke atasnya. Karena harus disambungkan dengan talang. Nah, itu ada tes glontor lagi. Terus setelah jadi talang betonnya, dites glontor lagi. Setelah jadi kamar mandi, tes glontor lagi. Terus dipastikan ya. Karena biasanya sering ada kejadian gitu kan, tiba-tiba nih pas hujan air ngeluap di kamar mandi
atau di belakang yang ada bak kontrolnya. Itu sering terjadi. Kenapa? Karena ya itu tadi fungsi test glonter itu sendiri. Jadi kalau ngebangun rumah.com itu kita selain kita fokus di interior, arsitektural ataupun estetika ruangan segala macam, yang sangat lebih penting adalah fungsional. Karena percuma kan, bangunannya bagus, ya kan, interior furniturnya bagus, ya kan, tampak fasadnya bagus, tapi bocor. Gitu. Nah itu yang kedua itu tes glonter tadi ya, itu dilakukan selama maksimum 10 kali. Nah setelah tes glonter itu ada namanya tes rendam. Tes rendam ini dilakukan bukan pas masa persiapan yang saya sampaikan tadi. Jadi dilakukan setelah dinding kamar mandi sudah dijadiin beton atau sika, talang sudah jadi si talang area-area basah ya, area-area basah yang kena hujan, kena air setiap hari, itu kita rendam. Jadi pembuangannya kita tutup. Oh, direndam berarti? Direndam, nanti tolong admin juga ditampilkan ya. Direndam 1 kali 24 jam oleh air, sekitar 20 cm lah. Kalau talangnya tingginya 30, sisain 10 cm. Untuk apa fungsinya? Memastikan bahwa lapisan waterproofing yang oleh tim ngebangun rumah.com itu sudah dilakukan benar-benar tidak ada rongga bocor. Oh, jadi benar-benar kuat ya? Benar-benar kuat. Terus biasanya kan kalau seandainya finishingnya pas aquaproof itu tidak rata, dia otomatis netes. Terlihat ya gitu ya? Ya. Terus kamar mandi, ruang cuci sebelum dipasang keramik setelah disika direndam. Nah rendam juga nggak satu tahap, sampai 6 kali. Iya, di sebelum pemasangan keramik, finishing talang rendam, setelah disika rendam, setelah di aquaproof rendam, setelah finishing rendam. Oh berarti ada tahap-tahapannya? Ada lapis-lapisannya ya? Betul. Jadi lapisan waterproofing di kita itu yang pertama fabrikasi besi, yang kedua pengecoran, yang ketiga itu sika, ya waterproofing sika, yang keempat itu acian, yang kelima aspal cair, yang keenam baru aquaproof. Berarti benar-benar kuat banget itu ya. Itu tadi yang ketiga tes rendam. Yang keempatnya itu tes siram. Ya. Itu untuk atap ya Bang? Betul. Jadi tes siram itu dilakukan setelah finishing atap telah selesai. Nah biasanya atap juga sudah di waterproofing ya. Gitu, udah selesai semua dan itu dilakukan secara berkala selama 6 kali juga. Jadi kita ada alatnya, alat steam. Ya? Kan kencang ya kan, semprot terus. Untuk memastikan bahwa di saat tim ngebangun rumah.com memasang tidak ada celah. Kan kita nggak tahu tiba-tiba genteng pecah segala macam kan, ada celah masuk dan lain-lain kayak gitu. Ya itu yang keempat tes siram. Jadi untuk memastikan tidak ada bocor lagi. Yang kelima itu tes merger. Nah ini hubungannya dengan elektrikal. Oh listrikan ya berarti Bang ya? Listrikan. Biasanya di setiap stop kontak itu ya kan, tiba-tiba pas sudah selesai jadi kita masukin, kita mau cas handphone contoh ya kan, terus tiba-tiba nggak hidup, mati segala macam. Nah untuk memastikan antara instalasi KWH, MCB dan masing-masing ke stop kontak itu mengalir dengan baik, yaitu ada namanya tes merger. Kita punya alatnya. Kalau dia betul, tolong liatin juga ya. Kalau dia tulisannya koret hijau, nah berarti itu udah sesuai. Kalau dia incorrect berarti ada kabel instalasi yang kurang pas sambungannya. Gitu. Betul. Serta daya MCB-nya berapa ampere segala macam, tekanannya betul. Jadi harus benar-benar dipastikan. Nah itu juga kalau seandainya tidak di tes fungsi merger dulu, elektronik bisa cepat rusak. Kalau dayanya nggak sesuai, gitu.
Itulah yang kelima ya bang. Yang kelima itu tes merger. Yang keenam kita ada namanya tes tekan. Tes tekan. Nah, tes tekan ini fungsinya buat pipa air bersih. Oh iya. Nah, sering kejadian di rumah-rumah tiba-tiba pas keran dinyalain di tengah keramik keluar air. Nah, itu salah satunya tidak dites tekan dulu. Jadi tes tekan ini definisinya adalah memastikan semua aliran yang ada di pempipaan dari mulai toren ke bawah ke cabang-cabang keran tidak ada sambungan. Sama sebenarnya fungsinya kayak tes glontor, cuman bedanya tes tekan ini benar-benar daya barnya itu diatur. Jadi jangan sampai ada bocor, lemnya kurang ataupun kotoran, atau si pipanya pas ada yang salah bor, jadi ada berlubang. Nah itu ketika nanti dites tekan, ya kan berapa bar air yang dimasukkan, tekan. Kalau seandainya dia ada masalah, dia akan meledak. Itu namanya tes tekan. Sama dilakukannya juga secara berkala sebanyak 6 kali, gitu kan. Nah itu tadi tes tekan. Terus yang ketujuh ada tes nyala. Tes nyala, ya biasanya setelah kepasang saklar, stop kontak semua, kita tes lagi. Bener nggak? Iya, saklar ruang tamu dengan lampu ruang tamu satu. Kadang kan kita nyalain saklar mana yang nyala lampu mana. Sering tuh terjadi kayak gitu kalau tidak dites fungsi dulu. Gitu. Nah itu fungsi tes nyala. Terus yang ke-8 itu ada namanya tes debit. Tes debit itu untuk apa Pak? Memastikan tekanan air bersih di masing-masing lantai 3, lantai 2, lantai 1 itu kenceng. Ya kadang nih ya kan pas dinyalain keran jing terus kenceng, tiba-tiba keran belakang mati. Nah itu untuk memastikan bahwa debit air yang dari toren itu semuanya kenceng. Semua ya. Dan instalasinya sesuai dengan perencanaan. Gitu. Iya sih emang bener, kadang di keranjang dinyalain gede, tiba-tiba yang di sana kecil atau mati. Betul. Gitu kan. Ya. Terus yang ke-9 ada lagi namanya tes kemiringan. Oh, tes kemiringan. Ya, nah biasanya ketika ini di area-area basah juga, contoh karpot. Ya kan jangan sampai airnya tergenang ketika hujan. Iya. Nah, tes kemiringannya menggunakan kelereng. Oh, kelereng. Jadi kalau kelereng tuh jatuhnya satu area ke pojok semua, ya berarti miringnya ke pojok semua. Kalau dia adanya di tengah atau masih di pinggir ya berarti kemiringannya kurang. Oh, itu. Kamar mandi suka kejadian kan? Ya, jadi tes kemiringan itu pakai kelereng. Nah, termasuk yang di kamar mandi sama yang di talang. Itu kan kemiringan talang juga harus diatur supaya air jatuh tuh langsung ya. Iya, turun. Memastikan supaya si air yang mungkin nanti bakal nyeret ke sini itu bakal turun ya. Iya, betul. Seharusnya turun, jangan sampai menggenang gitu ya Bang ya. Sama terakhir itu adalah tes kekokohan lantai. Oh. Nah, biasanya kan ketika selesai pemasangan granit atau keramik suka ada yang kopong ya. Iya, betul. Atau dia cepat turun. Nah, salah satunya kan untuk memastikan kekokohan itu sama pakai kelereng. Kalau kelerengnya bunyi tang, nah itu berarti kosong, harus segera diisi semen lagi. Terus semua dia. Kalau misalnya instalasinya udah jadi keramik kayak gini nih, itu kita ini kelereng, suaranya kopong. Iya, kalau kopong bunyi kan, peng, diisi, disuntik lewat natnya ini. Oh, disuntik. Iya, gitu. Jadi itu tahapan tes fungsi di kita yang termasuk rumah Bu Esther ini ya, kita lakukan. Ini udah layak fungsi rumah ini. Udah layak fungsi ya. Insya Allah. Udah sebulan ini benar-benar fokus di tes fungsional. Betul. Oke. Gitu. Iya, sobat, beberapa dari perjalanan mulai kita pertama bertemu dengan Bu Esther seperti apa, perjalanannya bagaimana, berapa lamanya kita membangun ini dan apa aja sih yang kita lakukan pada rumahnya Bu Esther ini ya Bang. Betul. Oke, itu garis besarnya dari kita ya Bang ya. Nah, mungkin bisa kalian jadikan referensi dan kalian yang mau renovasi atau membangun rumah jangan ragu lagi menggunakan jasa ngebangunrumah.com ya Bang. Betul. Karena dari sistem perencanaan sampai ke pelaksanaan kami memperhitungkan secara detail dan rinci ya Bang.
Ada Betul. mulai perencanaannya seperti apa dan jadi pelaksanaan itu ada kami tes fungsional yang sangat lengkap dan supaya rumah kalian tuh benar-benar layak fungsi ya bang. Betul. Itu dia sobat. Mungkin begitu aja dari saya Nizar dan juga Bang Sony. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nizar dan Bang Sony pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bang Sony. Ngebangunrumah.com. One Stop Living Solution. Buat kalian, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya ya.